Welcome to the Power of Education channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun komunikasi efektif berpotensi menghasilkan perubahan sikap dan terjalinnya hubungan yang baik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Betapa pentingnya komunikasi ini, sehingga setiap orang sangat penting untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian. Sebagai makhluk komunikasi, kita sudah pasti ingin berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Sebagai makhluk komunikasi, kita ingin menjalin interaksi dengan sebaik-baiknya. Sehingga yang penting untuk diperhatikan dalam komunikasi yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan. Substansi pesan itu adalah konten yang akan disampaikan yang mampu mewakili keinginan dari penyampai pesan. Substansi kesan itu bagaimana mengemas pesan agar pesan itu mudah dipahami oleh orang lain. Pesan dan kesan merupakan dua kata yang menyatu dalam makna. Pesan dan kesan menjadi dua diksi dalam komunikasi yang saling mendukung sehingga melahirkan komunikasi efektif yang menciptakan harmonisasi kehidupan, bukan melahirkan miskomunikasi yang dapat berakibat pada kesalahpahaman yang berkepanjangan. Respons dan reaksi memiliki makna yang berbeda dalam konteks berkomunikasi. Walaupun keduanya merupakan jawaban maupun tanggapan dari pertanyaan maupun masalah yang terjadi. Respons menitik beratkan pada tanggapan maupun jawaban yang melewati proses pertimbangan yang matang dan juga memperhatikan unsur-unsur kejiwaan. Sedangkan reaksi menitik beratkan pada jawaban maupun tanggapan dari pertanyaan maupun masalah yang terkesan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang, bahkan bisa bereaksi secara emosional. Sebagai makhluk komunikasi, kita dituntut untuk merespons pertanyaan, masalah maupun tanggapan agar terjadi komunikasi yang harmoni. Respons menjadi hal utama. Pertanyaan, masalah maupun tanggapan harus diolah dengan baik. Pertanyaan, masalah maupun tanggapan harus dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Pertanyaan, masalah maupun tanggapan harus dibijaki dengan sebaik-baiknya. Kita menghindari sikap reaktif dalam menjawab pertanyaan, masalah maupun tanggapan agar bangunan komunikasi berlangsung efektif. Kita menghindari sikap reaktif dalam menjawab maupun menanggapi persoalan agar berdampak baik dengan sesama manusia. Kita menghindari sikap reaktif demi hubungan dan keakraban sosial. Tergesa-gesa, emosi, dan tanpa pertimbangan matang dan bijak merupakan barisan reaksi yang perlu dijauhkan dari lingkungan diri dan sosial. Bagaimana belajar merespons merupakan ranah yang harus terus dilakukan. Respons bagian dari kehidupan. Respons bagian dari interaksi. Respons bagian dari penghormatan. Respons bagian dari pemahaman. Respons bagian dari memanusiakan sesama manusia. Kita belajar bagaimana belajar merespons demi membangun sikap positif. Sikap positif ini diharapkan mendominasi bangunan komunikasi dengan sesama manusia. Sikap positif ini akan menambah empati dan penghormatan dengan sesama manusia. Sikap positif ini menanamkan keadaban. Sikap positif melahirkan sikap positif yang lainnya. Kita bangun respons dalam setiap interaksi dengan sesama manusia demi membangun kekuatan persaudaraan. Kita jauhi reaksi dalam interaksi dengan sesama manusia demi menjauhi disharmoni di tengah masyarakat. Insya Allah kita semua bisa
dan yakin ikhtiar itu akan sampai. Sehat, afiat, dan sukses bersama. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.